A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhrajin fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-240. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang di antara kalian, yutawaffawna minkum, yang diwafatkan, artinya yang wafat. Wayadharuna azwajan, wayadharuna azwajan, dan dia meninggalkan, wayatsrukuna, mereka meninggalkan azwajan, istri-istri, ya, meninggalkan para janda, gitu. Ini ayat yang ke-240 ini, ya, Allah akan menjelaskan kepada kita tentang hukum bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suami, atau secara gampangannya seorang janda yang ditinggal wafat suaminya. Maka dikatakan tafsirnya ini, ya. Jadi ayatnya gini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan mereka suami yang meninggal, yang diwafatkan meninggal maksudnya dari kamu sekalian, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri, meninggalkan janda. Tafsirnya fal yusu, maka hendaknya mereka berwasiat, tentunya kepada para istrinya. Nah, karena ini kalimat berwasiat, berarti ketika hidupnya sang suami itu sudah berwasiat kepada istrinya. Sampai jadi paham, ya? Jadi suami wajib untuk berwasiat kepada istrinya. Kalimat ini menceritakan bagaimana kewajiban suami sebelum dia wafat untuk falyusu, maka hendaknya mereka berwasiat. Ayatnya wasiyatan, satu wasiat, ya, wasiyatan, yaitu satu wasiat. Itu. Kemudian di sini ada tentang pengetahuan nahwunya gini. Falyusu wasiyatan, di tafsir jalanan gini, wa fi qira'atin biraf'i. Jadi kalau ada bacaan gini, walladzi yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatun, ada qira'ah seperti itu, ya. Ada bacaan yang dibaca dengan dhammah, wasiyatun, ya, dibaca dengan dhammah. Kalau dibaca dengan wa fi qira'atin bi raf'i, jadi yang pertama dengan wasiyatan yang kita baca ini sekarang ini, wa fi qira'atin bi raf'i, dan qira'ah yang lain dibaca dengan rafa. Jadi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatun li azwajihim. Nah, kalau dibaca wasiyatun itu maknanya adalah kabar dari Allah, tapi kabarnya itu yufidul luzum. Jadi memberikan faedah harus.
Jadi meskipun menggunakan kalimat itu dengan kalimat dhammah, takdirnya gini, alaihim wasiyatun li azwajihim. Jadi bacaannya gini, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatun li azwajihim. Kok wasiyatun? Maknanya alaihim wasiyatun li azwajihim. Ini kalimat tidak memberikan kalimat yusu, tidak ada kalimat amarnya. Ini kalimat rofa, kalimat khobar, tapi memberikan makna amr, perintah. Paham ya? Kalau yang kita baca sekarang ini, ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan falyusu wasiatan. Wasiatan ini merupakan maf'ulnya dari falyusu. Podoai. Kalau yang ini langsung, kalau menggunakan wasiatan berarti langsung itu sigonya adalah amr. Karena apa? Karena ada kalimat dibuang. Apa? Falyusu. Tapi kalau menggunakan wasiatan, maka itu adalah khobar, bukan kalimat amr, tapi maknanya amr atau perintah. Podoai. Li azwajihim, untuk istri-istri mereka. Wa yu'tuhunna, dan wajib ahlu waris hunna, memberikan kepada para istri berupa pemberian. Pemberian yang dimaksud di sini yaitu mata'an, wajib untuk ahlu waris. Dari ahlu warisnya suami untuk menyisakan bagi istrinya, memberikan bagian berupa mata'an. Mata'an ini dua, nafkah dan tempat tinggal. Nafkah dan tempat tinggal. Makanya dalam tafsir Jalalain disebutkan di sini, ma yatamatta'unna bihi. Ma yatamatta'unna bihi, yaitu sesuatu yang mereka para istri itu bisa untuk menikmatinya. Tidak kesulitan. Jadi janda itu tidak dibiarkan mereka dalam keadaan sudah ditinggal suami, tidak diperdulikan, tidak. Wajib ahli warisnya. Cuma ini dulu ini ya, sebentar. Ini bahas nanti kalimat dinasahkan. Intinya gini dulu. Jadi pelajaran pertama di sini, meskipun engkau perempuan sekarang menjadi janda, tetap kamu jangan khawatir. Kamu diberikan nafkah, kamu diberikan tempat tinggal, yang mana nafkah dan tempat tinggal itu wajib diberikan kepada ahli waris, diberikan kepada itu janda, yang mana janda itu bisa menikmati hidupnya. Jadi bosok kasarnya ini, sudah ditinggal suami, jangan sampai dia tadi dalam keadaan kesulitan. Itu di Islam. Ma yatamatta'unna bihi, tafsirnya gitu ya. Apa-apa yang perempuan itu bisa untuk mengambil manfaat. Minan nafaqati wal kiswah. Nah, di sini kalau dalam tafsirnya minan nafaqati wal kiswah. Dikasih nafkah, kemudian diberikan pakaian. Intinya diberikan biaya hidup selama masa tertentu. Paham ini ya? Selama masa tertentu. Dalam keterangan ini, dalam ayat ini, karena belum dinasakh kan ya, tapi ini mansukhul hukum, giroahnya ndak, ila tamamil hauli, sampai sempurna 1 tahun, sampai genap wafatnya suami itu 1 tahun, ditinggal wafat suami 1 tahun, ya, al haulu, min tamamil hauli mim mautihim, dari wafatnya. Tuh. Min mautihim al wajib alaihinna
tarabbusuhu, nah mim mautihim, dari wafatnya mereka para suami, al wajib alaihina, yang wajib atas mereka itu apa? Tarabbusuhu, diberikan kecukupan, sandang pangan papan diberikan, fasilitas, tapi setelah itu dia tidak boleh untuk keluar, tarabbusuhu, dan perempuan itu wajib untuk menahan diri tinggal dalam rumahnya ghaira ikhrajin, tidak boleh keluar. Nah, ghaira ikhrajin itu merupakan hal dalam posisi tidak keluar. Kalau bahasa kacanya gini, lah kamu kan sudah dikasihi, apa yang membutuhkan sekarang? Kok perlu keluar? Refreshing babe, udah boleh, nggak boleh. Jadi kalau keluar untuk mencari nafkah sudah ditanggung, untuk beli pakaian sudah ditanggung, untuk rumah sudah ditanggung. Ini nggak ngomong kalau nggak mampu ya, kalau nggak mampu ya sudah, mau ya apa lagi? Nanti diambilkan dari kebaikan orang muslim atau darurat. Saya ngaken ini darurat ya, darurat itu ya darurat, betul-betul darurat. Kalau dia tidak keluar dari rumahnya untuk mencari makan, tidak ada yang kasih makan. Nah, cuma kadar daruratnya itu di mana? Sedangkan kalau perempuan itu nganterkan suaminya untuk dikubur, bukan darurat, harus tarabbus, tidak boleh. Ini Habib, ini orang ini stres, ya apa, perlu jalan-jalan lah. Kemana? Lo tidak boleh, tidak darurat ini. Gitu. Jadi gini, darurat itu boleh, cuma tidak semudah itu ngambil darurat. Darurat itu ibaratnya pintu darurat, emergency. Ente kalau naik pesawat, ada pintu yang khusus, pintu yang umum, depan belakang. Kapan dibukanya pintu tengah atau pintu darurat? Kalau terjadi genting baru keluar. Alhamdulillah, berapa kali naik pesawat tidak kepingin, tidak pernah buka pintu darurat. Nah, tapi kok titik-titik buka darurat, titik-titik buka pintu darurat, ini berarti mainan. Sama seperti itu kejadiannya. Dalam hal ini berarti perempuannya, maaf, kurang benar, kurang jaga syariat, gitu. Nggak boleh. Makanya dikatakan ghairu mukhrijatin mim maskanihinna. Ya. Nggak boleh dikeluarkan dari tempat tinggalnya, rumah suami selama semasa hidup. Nggak boleh dikeluarkan dia. Artinya istri tetap tinggal di rumah suaminya. Nah, selama berapa? 1 tahun. Loh, kok 1 tahun? Bentar. Ini dulu. Wajib tinggal di rumahnya atau ihdad ya, ihdad juga. Tinggal di mulazabatul maskan, ihdad, tinggal dalam rumah. Kemudian ihdad itu menjauhi segala sesuatu tarofuh. Tarofuh itu yang enak. Enggak bukhur, diginikan biar wangi. Jangan. Gunakan wangian, jangan. Mbok deodoran enggak ya? Enggak, karena deodoran itu semacam obat ya. Mosok ono deodoran mambune ngono kan enggak. Nah, kalau minyak wangi disemprotkan gini kan bau di situ. Jangan. Celaan apa maning, ojo. Celaan wedaan bibiran metu nang pasar. Ya iki golek sing anyar. Enggak boleh. Pertimbul pertanyaan. Loh, misalnya gini, keramas gimana? Kadang-kadang kalau tidak keramas gatal ya sudah, kalau gatal keramas tak apa-apa. Tapi itu waktunya keramas tuh kerimbat ya teman-teman. Nggak boleh. Tapi ya tidak segitunya juga. Sampai ada yang mengatakan tidak boleh mandi loh ya. Tidak boleh mandi petang. Oh coba ini setahun, petang bulan 10 dino loh. Tidak adus. Ya apa ini? Ya, jadi uang hutan ya. Nah itu. Fa in kharajna bi anfusihinna. Nah, fa in kharajna bi anfusihinna. Jika mereka kharajna, para istri itu keluar. Bi anfusihinna. Bi anfusihinna itu dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa?
tanpa adanya paksaan. Dia tidak dipaksa, dia keluar karena memang darurat tadi itu. Fala junaha alaikum, maka tidak ada junaha, ai la dzamba, tidak ada dosa, tidak apa-apa, tidak ada larangan. Otomatis siapa? Bukan si suami, bukan mendiang suami, bukan. Siapa? Ya aulia al mayit, wahai sekalian para wali-walinya mayit. Faham ya kalimat ini ya? Ya aulia al mayit, yang dikhitab di sini fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kamu sekalian wahai wali-walinya mayit. Artinya apa ini? Kalau sampai ada suami, ada istri ditinggal suaminya, kemudian istri tadi itu melanggar aturan syariat sampai dia berangkat ke kuburan, ngantarkan ke kuburan, kemudian dia tidak melaksanakan tinggal di rumah, dia langsung keluar, dia menggunakan wangian, dia ini, dia itu, maka yang berdosa dua di sini. Yang pertama, yang pasti walinya mayit. Paham? Yang kedua, nah ini, bisa si suami dosa, bisa ndak? Loh kok bisa? Kalau selama hidupnya itu suami ngajarkan kepada istri tentang hukum syariat, atau kalau tidak bisa ditonton itu istri untuk belajar atau hadir ke tempat ilmu, majelis ilmu, tapi kok istri tetap melanggar, suami tidak dapat. Di alam kubur loh ini, di alam kubur. Kalau dibiarkan begitu saja, maaf, istri cuma tempat pelampiasan saja, maka kena dosanya itu si suami meskipun dia berada di alam kubur. Artinya dia mendapatkan jariyah, bukan jariyah pahala, jariyah dosa. Berarti kan ini sama kepada anak. Ustadz, ini ada anak sudah dewasa, dia tidak sholat, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, gimana? Bentar. Kalau semasa hidupnya bapak ibu ini memerintahkan anaknya untuk sholat, ya mulai perintah berapa? 7 tahun. Kalau dia tadi itu masih meninggalkan 10 tahun, wajib dipukul tanpa melukai, Sudah melaksanakan seperti itu, kok anaknya tetap meninggalkan sholat, maka bapak ibunya yang di alam kubur tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau dibiarkan saja anak tadi itu, pokoknya anakku makan, sandang pangan papan, aku penuhi, dia butuh sepeda motor, aku belikan sepeda motor, dia butuh HP, aku belikan Apple yang terbaru, misalnya. Ingat, anak tidak sholat itu kena. Sampai sini paham ya? Dan perhatikan, agak miring dikit di pembahasan. Kewajiban itu bukan sehari sekali toh, enggak. Tiap waktu. Masuk waktu subuh, nak sholat. Umur 10 tahun, nak sholat. Enggak sholat kamu, pukul. Itu yang melaksanakan enggak harus dua-duanya. Kalau enggak suami, istri. Kalau enggak istri, suami. Duhur sama, asar sama. Kalau subuh diingatkan, duhur tidak diingatkan, anak tidak sholat, bapak ibu kena. Ya apa kan? Nah, Beb, tapi anak ini anak titipkan. Dititipkan di mana? Di pondok. Lihat pondoknya. Ada peraturan keras tidak? Bagi yang tidak sholat kena pukul. Iya Beb. Ya berarti anakmu memang. Oh enggak Beb, ente tahu itu. Iya, ente juga dosa. Kan nih, uang duit pondok pesantren tempat pendidikan itu bukan untuk bangga-banggaan, Pak. Bukan. Apalagi kalau sudah penceramah oleh ustadz pemangku ponpes. Waduh, kena ngono koyok masya Allah. Bukan, tanggung jawab itu. Anda berikan contoh ya. Di sini ada yang nginep, ada yang pulang pergi. Pulang pergi mulai jam berapa, Beb? Pulang pergi itu pagi jam 7. Pulang jam berapa? Jam 12. Tidak ono. Tak ada. Karena setelah itu 12 kan mereka pulang.
Tapi wajib kita ingatkan. Tapi sing sore yang bahaya. Karena masuknya jam berapa? Jam 4:30. Pulang jam 8. Berarti ada apa? Waktu maghrib sama kita. Kalau, naudzubillah, anak itu tidak sholat maghrib, maka yang kena sing duwe ponpes sih loh. Ponpes, saya pas. Ini, oleh-olehmu ponpes, iki oleh-oleh ini. Ngerti dia? Tanggung jawab Pak, bukan main-main. Itu, nah. Makanya dikatakan, kalau memang dia fa'in kharajna bi anfusihinna, kalau memang dia itu keluar darurat dan lain sebagainya, fala junah alaikum, maka tidak ada dosa atas kamu sekalian. Ya wahai para wali si mayit. Ya. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Ya. Fima fa'alna katanya Allah dalam apa-apa yang dilakukan fa'alna oleh mereka perempuan fi anfusihina dalam diri mereka ma'ruf, selama itu kebaikan. Kesian Pak, makanya perhatikan Pak, diperhatikan seakan rek ya, kesian lah kon niku lek ngene rek, ojo sing kon delok janda sing enom to, lek sing tuwek kon tinggalno yo ojo rek seakan, malah sing enom iku insyaallah cepet sold out itu. Kadang-kadang kita orang bingung, enggak, kasihan Pak, kasihan. Ya Allah tanggoku rek, iki sampai dia, misalnya sampai dia keluar, harus jualan ini dan sebagainya, itu pikir no. Bisa ente langsung berikan sama dia, atau kalau enggak ente perintahkan orang. Kadang-kadang mereka itu jaga kehormatan, enggak mau diberikan. Ya ente cari cara lah. Terus model Imam Ali dan Abidin, buka lawang, nak duit, no. Seakan Mbak, kesian. Ini Allah jelaskan, fima fa'alna fi anfusina mim ma'ruf. Apa-apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka laksanakan berupa keluar dari rumah itu mim ma'ruf, tapi ya dengan cara yang baik. Untuk makannya dia, apalagi punya anak. Wajib itu Pak. Wajib. Tonggomu dewe loh, ibaratnya welo-welo loh. Kon buka lawang ketok. Itu apa lagi? Dan maaf Pak ya, maaf. Nasallallahu salam al-afiyah. Kalau terjadi apa-apa sama kita, yang datang itu bukan saudara kita yang di Surabaya, bukan. Duduk dulur di Madura, duduk. Sing teko tanggamu dhisik. Nasallallahu salam al-afiyah. Tengah wengi, moro-moro kena serangan jantung misalnya, bingung. Telepon teko Surabaya, sik ngenteni, aku betul wisan. Ya iki mlebu akhirat. Mau ndak mau tonggo, tolong nek teko. Makanya kalau ada apa-apa itu punya kelebihan apa, berikan tetangga. Sampai-sampai apa? Nabi itu dipesani oleh malaikat Jibril untuk masalah apa? Tetangga, sampai seolah-olah tetangga itu oleh warisan. Beb, tonggoku kesingit ya Beb. Tak kei salam ndak ngereken. Ya wis kenyang no. Wis ki ono salam, ndak apa-apa. Mungkin dia rotok budek. Atau ake pikiran, loro untung, ndak duwe duwe, sekarang ono wis curut buat. Ente punya selamat tanah teratur wis kayak ono pertama kali. Malah itu apa salah satu cirinya apa? Orang di surga. Apa? Tu'timan haramaka. Engkau memberikan kepada orang yang ndak berikan sama kamu. Teratur kayak ono pertama kali. Undangan, ndak gelem teko Beb kayak ono undangan. Teko ndak teko skarpe. Ono. Seakan. Ya, dikatakan ini syar'an. Dalam apa tafsirnya syar'an. Syar'an ini secara semenjak itu secara syariat. Misalnya nanti kata zayyun wa tarkil ihdath wa qat'in nafaqo anha, seperti dia tadi itu berhias. Padahal selama sahid iddah. Ini maksudnya apa kalimat ini? Kalau sudah ada teguran. Kalau sudah ada teguran itu beritahu enggak boleh loh. Yuk, kon enggak oleh yuk. Melok ngenterno bojomu nang kuburan enggak oleh. Yo opo? Iku bojoku kan enggak oleh yuk, enggak oleh. Lah iso, aku lebih baik mati deh ngono. Aduh, mati temenan wati kon. Ya, wis daripada kayak ngono, ya wis dilepas. Tapi kalau enggak, wajib. Artinya apa? Enggak boleh kita diem.
Iya benar. Ini kalimat menunjukkan apa? Kalau engkau setelah menyampaikan sesuatu kebenaran tidak diturut, ya wes mau apa lagi? Nah, ente jangan berusaha untuk kelihatan sama dia. Karena kadang-kadang gini, Pak. Ada misalnya ya, perempuan ditinggal mati suaminya, dia tidak jalankan iddah dan sebagainya. Setiap nanti ada laki-laki tetangganya itu disopo. Padahal dia tidak boleh kan? Ente ada jalan lain, ya ente berusaha jangan deketi dia. Ojo kon liwat ngarepe pisan, jadi sopo. Mas nang ndi? Lo yuk sampean. Ya iya aku saken longgo kopian barang. Ya iki akeh tunggale iki. Jangan, Pak, jangan. Makanya katanya Habib Abdul Bari itu, akhir zaman kebanyakan orang ini mengorbankan dirinya, Pak. Tak kayak contoh. Misal, ini ndak loh ya, ndak iki misal tok, engko RT ku ngamuk iki. Misal, dek kono iku ana perkumpulan wong wedok. Arah mau keluar sana itu. Dan kalau misalnya kita orang lewat di sana, disurai misalnya. Oh, nanti, ndak apa di seta, ndak kangen ta. Ini kan sudah menimbulkan keharuman kan, saken kan dia. Ente ada jalan lain ndak ada, mutero. Ojo liwat kono. Mutero liwat kono. Ini berarti apa? Akhir zaman seperti itu, kita banyak mengorbankan diri kita untuk jaga dulurmu iki lho saken. Dia sudah tidak ngerti syariat, diberitahu tidak bisa, ya sudah. Nah, ente jangan berusaha mancing, dia umpan, ya tambah dadi. Terutama di pasar, biasanya kan ngono, Pak. Jualan laki, perempuan yang ngedol apa? Perempuan. Sing tuku lanang misalnya. Tuku. Kon weruh. Rada ayu rek. Ana sing ikian ta. Ana sing apian, tapi rada larang. Kon ngomong, wis rek sampe dodolan masih rada larang ndak apa-apa. Totok teko mburi kok niki ngundang. Akhire ngono ya buyar akhire. Enggak akhire apa? Takon WA, takon iki lanjut. Naudzubillah, jangan, Pak. Gitu loh. Allah. Sampai ada satu orang soleh itu, Pak, tidak berani lewat depan rumahnya gini, lewat belakangnya. Tidak berani. Kenapa? Depannya itu ada tempat maksiat. Diberitahu tidak bisa, ya muter. Nah, gitu maksudnya. Ya. Tazayyun, dia berhias. Atau tarkul ihdad, dia meninggalkan apa? Untuk menjaga diri itu selama berkabung. Watqa'i nafaqah anha. Ya. Terputusnya kewajiban memberi nafkah setelah itu ya. Ono wis. Setelah itu dia watqa'i nafaqati anha. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, inti jangan pedulikan dia, berarti dia termasuk naudzubillah, nasallahu alaihi afiyah, fasiko. Wallahu azizun hakim. Ya, wallahu azizun. Allah itu maha perkasa, maha mulia fi mulkih, di dalam kepemilikannya, kerajaannya. Hakimun, ya, hakimun bijaksana fi sun'ih, di dalam penciptaannya, ya, dalam peraturannya maksudnya. Sun'ih di sini artinya peraturan. Ya. Ini katanya salah satu guru kita ketika menjelaskan ini, beliau mengatakan gini, ayat yang ke-240 ini ditutup dengan dua nama Allah. Wallahu, dan dia Allah, azizun, mulia, agung di dalam kekuasaannya, hakimun, bijaksana dalam hukumnya. Apa maknanya? Dua ayat ini, ayat yang ke-240 ini ditutup dengan dua nama Allah supaya kita tahu bahwasannya hukum yang dibuat oleh Allah, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah melalui syariat Nabi Muhammad, tidak ada sesuatu yang beratkan sama sekali. Karena Allah bijaksana. Dan Allah tidak bisa ditentang. Karena apa? Azizun fi mulkih. Kok gini yuk? Koyo tidak tepat, tidak boleh. Karena Allah azizun fi mulkih. Allah mulia. Allah agung dalam kekuasaannya, tidak boleh ditentang. Dan Allah hakim. Allah bijaksana dalam menentukan hukum. Artinya apa? Maaf,
Lek karo hukume Allah ojo nyocot. Allah menyatakan melalui syariat A, yo A. B, yo B. Bis. Oh ada pendapat ini, Beb. Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Iya. Fadol. Enggak. Wis, menang. Lah mosok. Lek wedok wong di omah. Lanang. Kuburan durung teles bojone kawin maneh enggak popo. Loh, dijawab. Lah terus apa oleh ngono? Yang buat tertulis gitu siapa? Allah. Mau nentang Allah? Ya enggak nentang, saya cuman ya apa? Enggak ono ya apa. Allah ngatur seperti itu. Oh, nurek. Macam ya. Kadang-kadang ngono, macam ya. Apa wedok ndak oleh metu ijenan. Apa wedok ndak oleh ngene, apa wedok oleh ngono. Iki aturane Allah, Azizun, Hakimun, Azizun fi mulkih, Hakimun fi sun'ih. Itu enggak boleh, Pak. Nah, tinggal dikit. Wal wasiyatu al madquratu mansukhatun bi ayatil miras. Nah, wasiat yang disebutkan dalam ayat ini ya, mansukhatun telah dihapus bi ayatil miras dengan ayat tentang masalah warisan ya. Sudah, sekarang sudah ada warisan, untuk wasiat tidak perlu. Kalau inti mau wasiat, apa tidak iso, wasiat hibah ya, hibah sebelumnya. Kalau dalam keadaan sehat, hibah. Tapi kalau sudah meninggal ada bagiannya istri. Kalau tidak punya anak, istri mendapatkan 1/4. Kalau punya anak, istri mendapatkan 1/8 yang diatur dalam aturan warisan. Kemudian juga masalah apa? Ya jadi wasiat dihapus. Tidak ada wasiat karena ada warisan. Yang dihapus kedua apa? Yaitu watarabbusu al-hauli. Ya, diam selama setahun. Setahun meneng. Bi ayatin diganti dengan ayat arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Kenapa kok dirubah? Ya kok Allah nih. Kok kenapa? Iku Allah sing ngatur. Teko setahun dadi petanggulan 10 dino. Petanggulan 10 dino. Ojo ngeki fatwa ana teko. Iki rondo bebati kawin. Piro 40 dino lak opo wis? Lah ya opo sih? Fatwa iso opo kira? 4 bulan 10 hari, Kang. Ndak boleh dirubah itu. Itu as-sabiqati al-mutaakhirati fin nuzul. Ya. Yang ayat tersebut meskipun terletak dahulu dalam mushaf tapi turun setelah ayat ini. Jadi masalah arba'ata asyhur wa asyra itu sebelumnya sudah ada, cuma ayat ini turun lebih dahulu. Begitu. Wasukna juga tentang masalah tempat tinggal. Ya. Sabitatun tetap tinggal setelah suami meninggal itu tetap berlaku inda Syafi'i rahimahullah, menurut pendapat Syafi'i. Jadi yang berubah itu 2. Dari ayat ini ya yang berubah. Untuk yang pertama, yang dulunya laki-laki wajib wasiat untuk memberikan kepada istri, dirubah warisan. Artinya apa? Wasiat, tidak wasiat sudah mendapatkan bagian, karena warisan langsung syariat. Yang kedua, tentang masalah iddahnya. Kalau dulu iddahnya itu 1 tahun, sekarang iddahnya cuma 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, yang tetap. Yang ketiga ini tetap. Apa itu? Tentang masalah tinggal di rumah suami. Selama masa iddah. Bukan setahun, 4 bulan 10 hari. Gitu, Pak. Ya. Sepantaro panjang umur, Pak. Ya. Panjang umur, amin. Iya. Iki ngomong kita orang loh iki. Iki ngomong kita orang. Lek bojo umbang kelangkon mandaro. Ojo. Kang. Panjang umur sehat insyaallah ya. Panjang umur sehat ya. Wallahu a'lam bishawab.